Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiani Hernisa, NPM 2329061001. Saya dari program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora dari Universitas Syedna Medan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Asas Hukum Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI, asas adalah landasan dasar, penuntun bagaikan batu kokoh yang di atasnya sebuah rumah dibangun. Prinsip juga adalah fakta yang mendasari atau pokok pikiran, pendapat, dan sebagainya. Hal ini juga didefinisikan sebagainya. Asas bisa juga diartikan sebagai gagasan yang menjadi alas atau fondasi lembaga pemerintah. Menurut KBBI, penjelasan tingkat hukum merupakan pengertian yang kedua, yaitu asas seperti kebenaran yang menjadi dasar negara, ide konsep, dan lain-lain. Landasan atau poin utama. Sebab jelas bahwa undang-undang itu harus dibenarkan pada waktu penciptaan dan pemastiannya, agar Gramex dapat menjelaskan sebagai gambling hakikat hukum. Berikut akan dinyatakan berbagai penjelasan hakikat hukum berdasarkan para ahli. Yang pertama, Oka Mahendra, yang mengartikan asas hukum sebagai landasan umum. Hukum meliputi nilai dan etika. Asas hukum menjadi pedoman terciptanya undang-undang yang melengkapi poin-poin prinsip, berdasarkan akurasi dan keadilan. Poin-poin sosial yang berkaitan dengan poin dan gaya hidup yang berlangsung di masyarakat, dan nilai-nilai hukum. Hal ini seimbang dengan keputusan undang-undang. Yang kedua ada Van der Velden, yang mendefinisikan asas hukum sebagai jenis keputusan tertentu dapat dipergunakan sebagai acuan atau aturan perilaku dalam mengevaluasi situasi. Kriteria validasi berdasarkan pada satu atau lebih nilai yang menetapkan kondisi kritis yang harus dipenuhi. Berdasarkan penafsiran undang-undang yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut, dapat kita pastikan bahwa asas hukum merupakan undang-undang yang mendasar atau asas yang bersifat abstrak, yang menjadi landasan gagasan dan norma bagi peraturan praktis dan penerapan undang-undang. Asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, asas pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan dibagi menjadi dua, pemerintah pusat dan kekuasaan pembuatan undang-undang dan juga kekuasaan. Yang kedua, asas persaudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, yaitu perniagaan dibangun sebagai proyek bersama berdasarkan asas persaudaraan. Yang ketiga, asas kedaulatan universal merupakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilancarkan sepenuhnya oleh Majelis Rakyat atau MPR. Asas-asas yang tercantum dalam konstitusi, yaitu asas ius sanguinis, merupakan asas yang memastikan kebangsaan seorang berlandaskan garis keturunan atau darah. Misalnya, seorang anak lahir di Belanda, namun orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, asas ius soli adalah asas yang memastikan kebangsaan seseorang menurut negara atau negara kelahirannya. Misalnya, yang orang tuanya berkewarganegaraan Australia, lahir di Amerika Serikat, maka anak tersebut diumumkan sebagai warga negara Amerika Serikat. Yang ketiga,
Kewarganegaraan atau asas kewarganegaraan adalah asas yang menyatakan bahwa orang dewasa dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia melewati pengadilan setempat. Konsep asas-asas dasar hukum berbeda-beda tergantung pada penafsiran yang digunakan penulisnya. Paul Scholten mendefinisikan prinsip-prinsip hukum sebagai konsep yang diperlukan oleh hukum untuk memahami perilaku. Jelaslah bahwa asas hukum adalah konsep-konsep dasar yang terletak di deon dan di belakang hukum, yang masing-masing tunduk pada hukum, dan pengambilan keputusan hakim dapat muncul sebagai pernyataan mengenai temuan dan keputusan setiap individu. Dalam bukunya, Karl Lares mengatakan sejalan dengan pandangan Paul Scholten bahwa asas hukum adalah tindakan berbasis aturan yang memandu penciptaan hukum. Nilai dan ciri dalam perbuatan, peraturan, atau ketentuan terdapat asas perundang-undangan baik dalam pembuatan peraturan maupun putusan pengadilan maupun dalam pembuatan undang-undang yang saling bertentangan. Perbedaan antara asas-asas hukum dan norma kaidah. Perbedaan antara asas-asas hukum dan norma atau kaidah. Perbedaan antara asas hukum dan hukum, sifat perbedaannya apakah mendasar atau bertahap, masih kontroversial. Dapat dijawab menurut ZZH. Perbedaan antara asas hukum dan asas moral, yaitu menurut Brookings, perbedaannya adalah bersifat bertahap dan bukan suatu prinsip. Ada 5 perbedaan penting yang disebutkan, yaitu asas hukum umum, asas hukum dalam praktek, asas hukum di bidang penemuan hukum. Pandangan Scholten yang menyatakan asas hukum tidak pernah kehilangan diri. Pandangan Scholten yang menyatakan asas hukum tidak pernah kehilangan nilainya dicap salah oleh Brookings, karena asas hukum seperti halnya barang hukum lainnya dapat kehilangan nilai sebab nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip yang diterima bersifat empiris. Asas-asas hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar seperti asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, konflik, dan nepotisme, muncul bersamaan dengan asas-asas administrasi publik. Secara umum, dapat langsung mengajukan permohonan untuk menyelesaikan sengketa instansi pemerintah. Adapun dalam permasalahan sengketa, di satu sisi terdapat ahli hukum yang berpendapat bahwa asas hukum tidak jelas dibandingkan dengan hukum moral. Artinya asas hukum tidak dapat diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa. Di sisi lain, dikatakannya meskipun norma hukum berbeda dengan kaidah moral, namun norma hukum dapat langsung diterapkan dalam menyelesaikan suatu sengketa karena norma hukum merupakan metanorma hukum yang juga tergolong kaidah moral. Selain itu, apabila asas-asas hukum dimasukkan dalam pasal-pasal hukum, maka asas hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, meskipun sifat asas-asas tersebut lebih umum dibandingkan dengan asas atau aturan moral. Contoh asas hukum administrasi yang baik AAUPB dalam konteks hukum administrasi yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Administrasi. Dilihat dari ilmu hukum, asas hukum saja yang bersifat pengaturannya dan penafsiran interpretasi, tujuan mereka hanya menyajikan ringkasan.
bukan prinsip. Jelas bahwa undang-undang tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan perselisihan karena tidak memuat undang-undang yang sesuai. Hal-hal tersebut perlu ditafsirkan dan dievaluasi. Ketika Klanderman menyatukan gagasan-gagasan kontradiktif tersebut, menjadi jelas bahwa sudut pandang ilmiah asas-asas tersebut menjadi landasan argumen hukum berdasarkan fakta umum. Prinsip-prinsip ini kemudian secara tepat didefinisikan sebagai penggunaan tujuan hukum dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum mengenai penyelesaian sengketa. Teori ini menunjukkan bahwa penerapan asas-asas hukum, baik secara teori maupun praktek, memerlukan penafsiran asas-asas hukum sesuai dengan pentingnya pengoperasiannya. Jenis-jenis asas-asas hukum berdasarkan pandangan hukum dalam negeri bahwa asas hukum merupakan bagian penting dalam praktek hukum yang baik. Maka jenisnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu asas hukum masyarakat umum, asas hukum adat negara, dan prinsip-prinsip khusus yang diterima oleh otoritas hukum. Asas-asas hukum umum universal. Paul Scholten dalam bukunya Principles of Law Amsterdam 1941 menyatakan bahwa asas hukum adalah gagasan mendasar yang didasarkan pada pemikiran dan hati nurani manusia. Ada perbedaan tergantung pada tingkat umum. Dikatakannya ada 5 jenis asas hukum common law yang dianggap mendasar dalam struktur internal hukum. Asas kebebasan berdasarkan asas hukum, asas cinta kasih diciptakan oleh masyarakat, asas keadilan diciptakan oleh persamaan, prinsip ketaatan dirancang berdasarkan prinsip otoritas, dan prinsip baik dan jahat. Sebaliknya, De Meuwissen dalam artikelnya Ars Equi 40 tahun 1991 hanya membedakan antara asas hukum dan proyek hukum. Asas hukum juga mengatur beberapa hal, yaitu yang pertama, asas penghormatan terhadap kodrat manusia, yang kedua, prinsip menghormati aspek rohani dan jasmani kehidupan manusia sebagai individu, yang ketiga, asas saling percaya mensyaratkan adanya timbal balik, yang keempat, prinsip tanggung jawab, yang kelima, asas hukum secara umum meliputi asas konsistensi, prinsip kebenaran, dan juga prinsip kesetaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.